Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus menyertai kita sampai hari ini. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita persembahkan setiap pujian, setiap penyembahan yang terbaik. Saya undang kita semuanya akan bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang di rumah juga, saya menyapa setiap Anda dimanapun Anda berada. Mari bersama kita datang di hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur lagi untuk hari yang baru, untuk harapan yang baru, untuk kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, karena sukacita-Mu mengalir atas setiap kehidupan kami. Kami bangga, kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Ini setiap kami Tuhan, kami hampiri hadirat-Mu. Kami rindu menaikkan yang terbaik lewat setiap pujian penyembahan kami. Hanya demi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita bersama-sama katakan amin. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab hanya Kau yang layak menerima pujian syukur kami. Juru selamat kami.
Dengan hati yang menyembah kami nyatakan, oh come let us adore you Lord. Mari bersama umat Tuhan nyatakan, oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Praise Him. One more time, sing it. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Praise the Lord. Oh come let us adore Him. Menyatakan Tuhan, oh come let us adore Him, Christ the Lord. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name. Yes, for angels days. Oh praise the name. Kami nyatakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For angels dance, we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name. Yes, God. For angels dance, we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For angels dance, we will sing Your praise. Oh Lord, lift up your hands, come on. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For angels dance, we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Hanya bagi-Mu segala pujian, syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Kita bersuka cita sebab Tuhan baik, amin. Yang setuju dengan saya bahwa Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan haleluya.
Kita puji nama Tuhan siang hari ini dan biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur buat kelahiran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sama-sama nyatakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia ya. Mari bangkit dan bersorak bagi Raja. Lahir Kristus terang ajaib, lahir Raja mulia. Haleluya. Ini sukacita kami Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia ya. Kami nyatakan Tuhan, lahir Kristus terang ajaib. Haleluya. Raja mulia. Kami bersukacita sebab juru selamat telah lahir. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Mari bersorak-sorai. Kami nyatakan di dalam nama Yesus, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Ini sukacita kemenangan kami Tuhan, merayakan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklum. Ya, ada kabar baik buat setiap orang-orang yang percaya. Lahir Raja mulia, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kami sambut kelahiran Juru Selamat. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang para petugas untuk dapat maju ke depan. Semua kami bersyukur Tuhan
selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa takkan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku, Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Benar Tuhan Yesus, hidup ini hanya anugerah-Mu, kemurahan-Mu saja. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami banggakan dari diri kami. Semua yang kami miliki hanya karena cinta-Mu kepada kami. Terima kasih untuk hari ini lagi yang Tuhan percayakan bagi kami untuk bersama-sama boleh memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan Yesus baik, teramat baik dan sangat baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, juga kepada seluruh jemaat yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara, salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan salam sehat selalu. Saya berdoa supaya kita semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya kasih judul khotbah saya pada pagi hari ini. Tidak semua COVID-19 akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah judul ini saya kutip di dalam Yohanes 11 ayat 4. Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 11 ayat yang keempat, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah saudara, ayat ini berbicara tentang Lazarus yang sedang jatuh sakit. Kedua kakaknya dari Lazarus, yaitu Marta dan Maria, itu memberi kabar kepada Yesus. Dengan harapan Yesus segera datang, meletakkan tangan dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi kabar itu disampaikan kepada Yesus. Yesus mengatakan bahwa penyakit yang dialami Lazarus itu penyakit apa? Alkitab tidak menjelaskan. Tapi saya kira penyakit ini memang penyakit yang mematikan. Buktinya kan Lazarus akhirnya mati. Yesus terkesan datang terlambat 4 hari. Ya, tapi karena Tuhan Yesus berkata penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Yesus bangkitkan Lazarus. Walaupun dia sudah dikuburkan 4 hari, sudah berbau kan, Alkitab berkata demikian. Nah saudara kasih, ayat inilah yang menjadi rema, menjadi ingatan dalam pikiran saya ketika saya terkonfirmasi positif COVID-19. Nah saya akan sedikit bersaksi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersaksi tentang kemurahan Tuhan, tentang mujizat Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang saya alami sejak saya terkonfirmasi positif COVID-19. Ya. Lebih kurang 2 mingguan yang lalu saudara. Ya. Nah dimulai dengan badan, gejala badan ini agak greges-greges gitu ya. Jadi kayak orang mau meriang, mau demam begitu saudara kekasih.
itu lebih kurang 1 minggu lebih saya mengalami seperti itu ya. Jadi badan ini tidak nyaman banget ya, nggak enak banget saudara. Lalu saya share dengan teman-teman ya, dengan Pak Yusuf, saya katakan badan saya ini kurang enak loh ya. Sudah 1 mingguan ini badan saya merasa demam, kayak orang meriang, kayak greges-greges begitu. Jadi Ucup sarankan coba aja dites di Prodia, tes tipes dan demam berdarah. Mana tahu tipes atau demam berdarah, soalnya mirip-mirip ciri-cirinya seperti itu. Kalau tes itu dinyatakan negatif, baru di swab. Saya kira wah ini bagus ya, saran yang bagus. Lalu saya langsung ke Prodia saudara ya. Jumat pagi saya sudah pergi ke Prodia untuk mentes ya kesehatan saya, dalam hal ini tifus dan demam berdarah. Nah 2 jam kemudian hasil itu sudah keluar dan dinyatakan negatif. Lalu saya katakan, Cup, ini hasil tes negatif. Oh kalau gitu Om harus langsung swab aja. Lalu saya mendapatkan rekomendasi dari salah satu jemaat kita yang kebetulan anggota dewan. Karena dia kenal dengan direktur rumah sakitnya, sehingga saya dapat akses yang mudah. Saya begitu sampai ke sana langsung di swab dan esok harinya saya dinyatakan positif kena COVID-19. Nah saudara kasih dalam Tuhan, yang saya ingin saksikan adalah tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang mujizat Tuhan yang saya alami. Ya setelah swab PCR, swab itu tes COVID ini ada 3. Yang paling ringan itu adalah rapid test dengan mengambil sampel darah kita sedikit. Itu cuman hanya ya sekitar 20% keakuratannya saudara ya. Nah tes yang kedua itu tes antigen, swab antigen, itu ada di rumah sakit Advent. Nah tes itu bagus ya, itu mendekati 80-90%. Tapi tes yang paling tinggi yaitu tes swab PCR, itu tes yang paling mendekati keakuratannya. Nah ketika saya mendapatkan akses yang mudah karena dibantu oleh salah satu jemaat ya yang kebetulan anggota dewan, sehingga saya begitu sampai sana langsung di swab. Lalu saya pulang saudara. Setelah pulang ke rumah seperti biasa, saya ada di samping istri saya rebahan. Di samping istri saya seperti biasa suka usap kepalanya, saya suka belai rambutnya. Setelah jam makan siang, saya gandeng dia ke meja makan. Setelah selesai makan, saya kembalikan dia ke kamar. Lalu saya baring-baring sebentar, saya ngomong, Mi, mulai malam ini Papi tidak tidur di bawah ya, Papi harus ke atas selama 14 hari isolasi. Karena itu sesuai dengan protokol kesehatan. Ya untuk apa tidur di atas malam ini, kan hasilnya belum keluar, tapi gak apa-apa lah Mi. Ya saya tidur dulu, mulai malam ini ke atas. Dan saudara saya besok harinya saya dikabarin bahwa hasil tes saya betul-betul dinyatakan positif. Dan hasil itu setelah saya beritahukan kepada salah satu jemaat yang tiap hari memantau saya, yang tanya keadaan saya. Dia punya teman dekat seorang dokter, dia sampaikan hasil lab itu. Dan menurut dokter ini ganas sekali ya, penularannya ganas sekali, hati-hati dengan orang rumah. Suruh istri dan anaknya tes secepatnya. Lalu saya katakan, iya istri saya memang begitu saya terkonfirmasi positif COVID-19, istri dan anak saya langsung di swab PCR ya. Dan hasilnya keluar dinyatakan negatif dua-duanya. Nah saya bersyukur. Nah saya melihat bahwa ini adalah keajaiban Tuhan. Ini adalah benar-benar mujizat Tuhan. Perlindungan Tuhan yang sempurna buat istri dan anak saya. Ya, logikanya saudaraku yang kekasih, kalau memang virus ini ganas penularannya, harusnya orang yang pertama kena itu istri saya. Kalau istri saya kena, anak saya pasti kena. Karena saya juga gandeng mamanya ketika pergi ke swab, saudara, satu mobil dan sebagainya. Tapi herannya saya melihat Tuhan itu ajaib, bahwa istri dan anak saya setelah di swab, dua-duanya dinyatakan negatif. Ya, nah itu yang saya lihat mujizat yang pertama saudara. Dan yang kedua, mujizat yang kedua, hari pertama sampai hari ketiga, badan saya memang demam. Ya, demamnya itu selalu mulai dari jam 4 sore. Ya,
Jam 4 sore kalau demam saya minum paracetamol dan dia sembuh. Nanti beberapa jam kemudian dia muncul lagi demam itu. Jadi tidak nyaman. Sehingga 1-3 hari saya nafsu makan saya turun drastis. Sehingga saya kalau makan cuma hanya 2, 3, 4 sendok saja. Lihat nasi, lihat sayur itu nek ya. Karena lidah juga sudah mulai baal, enggak enak rasanya. Nah, karena kondisi saya memang tidak bisa makan dengan baik, jadi jemaat yang mengasihi saya itu menganjurkan supaya saya dirawat di rumah sakit aja supaya terkontrol katanya. Supaya kalau nggak bisa makan paling tidak diinfus. Dan itu masuk logika sih, saya pikir iya juga ya. Ya udah siap-siap sekarang, saya sudah hubungi dokternya. Dokternya bilang hari ini juga, malam ini juga mau dijemput. Jadi saya kemas-kemaslah baju saudara. Setelah minta izin dari istri dan anak, mereka katakan, ya udah nggak apa-apa, ya biar dirawat di sana. Saya sudah turunkan koper sampai ke bawah, siap-siap dijemput saudara. Sampai jam 10 malam, juga belum dijemput. Katanya lagi dinas kesehatannya lagi sibuk karena banyak yang terkonfirmasi COVID-19 dan mereka sibuk sekali membawa pasien ke rumah sakit. Jadi saya agak terlambat dijemput. Coba tunggu setengah jam lagi, ternyata sampai setengah 11 malam, sampai jam 11 malam akhirnya nggak dijemput. Jadi saya dikatakan, Bapak tunggu aja sampai besok pagi. Nanti dari dinas kesehatannya akan jemput saya. Oke, saya katakan demikian. Jadi saya tidur saudara. Tidur lalu begitu bangun besok pagi, saya merasa badan saya, tubuh saya kok sehat banget gitu ya. Jadi saya telepon kepada jemaat yang mengasihi saya bilang, Om nggak jadi dibawa ke rumah sakit lah. Kenapa Om? Ini sudah siap-siap mau dijemput. Enggak, Om udah sehat, mana mungkin. Nah terus dari dinas kesehatan yang mau jemput saya sudah telepon, tanya nama, Bapak tunggu sebentar akan dijemput. Saya katakan terima kasih sekali, saya tidak jadi dibawa ke rumah sakit. Biarlah saya isolasi di rumah aja. Karena saya sudah sembuh dan sehat sekali. Oh begitu ya, mana mungkin Pak. Ini kita sudah menjemput, saya bilang terima kasih sekali. Saya mohon maaf saya tidak siap untuk dibawa ke rumah sakit. Biar saya isolasi sendiri di rumah. Akhirnya batal dijemput saudara. Hari keempat itu saya sudah merasa sehat. Hari kelima saya WA suster yang memantau saya tanya, Sus boleh nggak saya keluar untuk tes ya, sebab saya merasa sudah sehat sekali. Badan saya sudah seperti pulih, ya demam sudah hilang sama sekali. Memang mulai batuk sedikit-sedikit, itu frekuensinya jaraknya jauh. Bukan batuk-batuk akut bukan saudara ya, batuk hanya kecil-kecil sedikit-sedikit saudara. Nah saya WA boleh nggak saya keluar lalu swab atau saya tes swab antigen. Nggak dijawab-jawab. 2 hari kemudian baru jawab, mohon maaf Pak, Bapak baru isolasi sekitar 5, 6, 7 hari. Tidak boleh menurut protokol kesehatan, Bapak hanya boleh keluar setelah 14 hari isolasi. Saya katakan, oh iya Sus terima kasih untuk informasinya. Saya pikir-pikir saya sudah sehat, ngapain saya harus di kamar. Tapi setelah saya pikir ulang, kalau saya memaksakan diri untuk keluar, ya itu saya egois banget. Saya sudah melanggar protokol kesehatan. Ya sudahlah, saya ikutin aja aturannya. Saya ada di kamar sendiri, ya tetap makan yang banyak, makan sudah mulai bagus. Ya minum vitamin-vitamin yang jemaat kirim. Banyak sekali vitamin dikirim ya. Ada yang kirim obat rebusan dari Cina, saya juga minum. Ada yang kirim obat herbal yang baik hati, suruh saya minum 2 sendok beserta 1 madu 1 sendok diminum sehari 3 kali selang 3 jam kalau sudah minum obat-obat yang lain. Waduh saudara aku yang kekasih, ada orang kirim makanan. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh jemaat dan semua teman-teman yang mengasihi saya, memberikan perhatian yang luar biasa. Itu membuat saya jadi semangat juga Bapak Ibu Saudara ya. Nah setelah saya, saudara aku yang kekasih dalam Tuhan, hari kelima saya ingin keluar dan tidak jawaban, ya saya tunda, saya tidak pergi kemana-mana saudara. Dan yang saya lihat badan saya sudah sehat, saya juga nggak betah lama-lama di kamar saudara. Ya sudahlah, mau nggak mau kita harus sabar tunggu sampai hari ke-14. Begitu hari ke-14,
harusnya hari ke-15 baru boleh keluar. Tapi hari ke-14 saya sudah tidak sabar. Saya keluar kamar, saya pergi bawa mobil sendiri, pergi tes swab antigen. Ya, swab antigen ini adalah keakuratannya cukup bagus ya, bisa sampai 80-90% akuratnya saudara. Tapi swab itu yang paling tinggi. Nah setelah di swab antigen dan hasilnya keluar setelah 2 jam kemudian, saya dinyatakan non reaktif. Nah inilah hasilnya saudara ya. Non reaktif itu sama dengan negatif. Ya setelah itu surat itu saya kirim kepada suster yang memantau saya. Dia katakan alhamdulillah Pak. Nah ya, tapi Bapak tetap harus tunggu sampai hari ke-14, hari ke-15 baru Bapak boleh keluar untuk beraktivitas. Lalu besoknya itu kan hari ke-15. Di pagi-pagi dia telepon saya, dia tanya, sampai sekarang ada gejala-gejala apa? Saya bilang sama sekali tidak ada gejala. Bu, saya bilang, sejak hari yang ke-4 sudah tidak ada gejala, hilang sama sekali. Bapak tidak demam lagi? Tidak. Bapak tidak ada sesak sama sekali? Tidak sama sekali. Oke, kalau begitu nanti saya bersama dengan dokter saya akan bikin surat pernyataan menyatakan bahwa Bapak sudah sehat. Dan tolong surat itu diambil. Ya, ambil, suruh siapa ambil atau Bapak sendiri ambil. Oh, saya sendiri yang ambil. Saya bilang, Sus, dia di Sherlock sama dia, saya pergi ambil saudara. Dan dari situ saya betul-betul melihat kemurahan Tuhan dan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang saya alami saudara. Nah saudaraku yang kasih, pelajaran apa yang saya bisa ambil, petik pengalamannya melalui pengalaman di mana saya terpapar COVID-19 ini saudara. Sejak hari saya terkonfirmasi positif COVID-19, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ada dalam ingatan saya cuma 2, sembuh atau mati. Sembuh atau mati saudara. Sebab di dalam isolasi 14 hari ada 3 teman saya hamba Tuhan juga di dalam grup itu meninggal karena COVID saudara. Ya. Jadi dalam pikiran saya sembuh atau mati. Nah itu yang menguatkan saya. Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Itu ayat itu firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup saya. Ini COVID ini tidak akan membuat saya jadi mati. Saya pasti sembuh saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini keyakinan saya saudara. Ya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah sampai hari ini seluruh dunia orang terpapar COVID ini sudah hampir 70 juta. Ya. Di Indonesia saja sendiri ada 612 ribu yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Dan di Lampung sendiri ya jumlahnya juga luar biasa, 4.700-an yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, sembuh atau mati dua-duanya ada di tangan Tuhan. Ya, sebab faktanya banyak juga yang memang meninggal karena COVID. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Kalau saya sembuh, saya anggap ini kemurahan Tuhan. Ini anugerah Tuhan, ini mujizat Tuhan. Jadi vitamin yang saya minum itu hanya sarana yang Tuhan pakai. Ya, tapi kalau saya harus mati, itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi saya cuma tahu, saya ini pasti mengalami kemurahan Tuhan. Belum waktunya saya harus mati, saudara. Jadi saya langsung ingat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang saya ingat ini pertama dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Ya, ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, saya bacakan secara lengkap. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dunia dengan segala masalah persoalan termasuk penyakit, termasuk COVID-19 yang ada di dalamnya. Ya dikatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan COVID-19. Iman kita. Jadi yang saya ambil kesimpulan yang saya pelajari setelah saya terpapar COVID-19 dan Tuhan menyatakan anugerahnya. Jadi ada 2 Bapak Ibu Saudara. Pertama itu iman. Apa itu iman? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi betapa luar biasanya firman Tuhan yang kita dengar
firman Tuhan yang kita baca. Itu sebabnya kenapa kita dianjurkan renungkan firman itu siang dan malam. Supaya ketika masalah datang dalam hidup kita, langsung keluar. Perenungan-renungan firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu keluar. Jadi sayang saya, walaupun WA-WA yang selalu masuk itu adalah orang-orang yang mati. Tapi itu tidak jadi renungan buat saya. Yang saya renungkan itu janji Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ya. Nah itu saya ingat bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita pertama-tama saya harus tetap percaya. Percaya janji Tuhan, percaya firman Tuhan. Ya, percaya perkataan Kristus. Sebab dalam kitab Roma, ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, Yesus Kristus pernah berucap, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Jadi saya anggap COVID yang sedang terpapar dalam diri saya, tidak akan membawa kematian. Jadi saya tenang banget karena ada firman Tuhan yang menguatkan saya, yang memberikan konfirmasi. Janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Ya. Lalu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Saudara, ayat ini berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut ini apa? Maut itu kematian. COVID ini identik dengan kematian. Jadi ayat ini hendak berkata, hai COVID-19 yang membawa kematian, di manakah kemenanganmu? Ya, di manakah sengatmu? Di manakah racun virus yang ganas itu? Saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, nah kita lihat jawabannya itu di dalam ayat 17. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan. Jadi bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita kemenangan. Jadi kita memang sudah diberikan kemenangan atas kematian, atas sakit penyakit. Makanya Rasul Paulus bertanya, dia sepertinya mengejek, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Saudaraku yang kekasih. Ini iman daripada Rasul Paulus. Ya, saya ketika membaca ini, itu iman saya bangkit. Saya jadi begitu kuat sekali untuk menjalani isolasi. Ya, tidak ada satu dokter pun yang memantau saya. Hanya seorang suster dari klinik, saudara, dari puskesmas yang memantau saya. Dan dia memantau saya pun pasif sekali. Bukan setiap hari dia memantau. Ketika saya bertanya, sus, saya sudah mulai agak rada batuk dikit-dikit. Kira-kira obat batuk apa ya yang suster rekomendasi buat saya beli? Enggak jawab-jawab. Jawabnya 2 hari kemudian. Oh Bapak ya, batuk ya, beli aja Fix Formula 44. Oh Fix Formula 44, ya sudah saya ikutin aja. Lalu saya telepon jemaat. Jemaat itu setengah jam kemudian langsung kirim Fix Formula 44, beli 2 saudara. Saya minum kok rasanya enggak efektif ya. Lalu kalau saya tidur agak ganggu karena batuknya kecil-kecil tapi mengganggu untuk tidur. Sementara orang kena COVID ini mesti cukup tidur ya. Semakin banyak tidur semakin bagus, semakin banyak makan semakin bagus. Itu untuk imun kita saudara. Tapi terganggu tidur saya gara-gara batuk. Lalu tiba-tiba saya bangun dari tidur, ya saya masak air. Ada jemaat kirim teko listrik itu, tinggal saya pencet, saudara aku yang kasih, dalam waktu sekejap airnya udah panas. Saya minum air panas-panas itu saudara aku yang kasih. Saya tetesi 2-3 tetes minyak kayu putih yang juga dikasih jemaat, saya tetesi, saya minum, langsung merasa lega. Kok langsung merasa sembuh ya batuk saya. Sehingga saya bisa tidur enak saudara. Meskipun badan kita berkeringat karena minum air panas ya. Terus saudara, saya tiap kali minum air panas, mandi airnya panas-panas saudara. Setahan-tahan kita. Kalau hangat itu kan masih hangat, tapi kalau saya minum mesti panas betul ya. Panas saya minum. Nah itu rasanya badan langsung berkeringat, langsung enak saudara. Nah, saudara saya melihat kebaikan dan ajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada saya. Nah, ayat ini berkata, ya, syukur kepada Allah kita yang telah, bukan akan, telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi Tuhan Yesus setelah dia mati dan bangkit dari kematian,
Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita untuk menghadapi berbagai situasi persoalan yang ada di dunia itu. Melalui iman kita. Makanya yang harus kita punya ketika terkonfirmasi positif COVID-19. Pertama, iman kita. Ya. Nah, bagaimana iman itu bisa timbul kalau kita nggak baca firman Tuhan. Maka kita baca firman Tuhan itu menguatkan kita. Jadi kerja saya cuma hanya membaca janji-janji Tuhan, lalu saya merenungkan. Jadi santai aja, saudara. Di kamar saya santai cuma merenungkan firman Tuhan. Saya tidak akan mati karena COVID ini. Walaupun fakta kenyataannya saya dapat WA, teman kita satu ini ya sedang mencari plasma darah. Tapi sudah tidak tertolong. Satu lagi minta doa dalam keadaan kritis. Sudah tidak tertolong. Satu lagi ya juga terpapar COVID dan meninggal. Ada 3. Sementara saya isolasi 14. 3 teman sepelayanan saya meninggal karena COVID. Jadi kalau orang terpapar COVID selalu punya pikiran sembuh atau mati, saudara. Ya. Nah, saya anggap saya pasti sembuh. Karena saya akan mengalami kemurahan Tuhan. Jadi kalau saya sembuh bukan karena vitaminnya, bukan karena obat yang saya minum. Itu benar-benar karena anugerah Tuhan. Ku hidup hanya anugerah-Mu. Hidup ini hanya anugerah Tuhan. Betul-betul anugerah Tuhan. Vitamin-vitamin yang Bapak Ibu kasih kepada saya. Ya, obat-obat yang lain. Itu hanya sarana. Ya. Tapi yang menyembuhkan itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemenangan. Nah, ayat ini menguatkan saya begitu rupa, saudara. Nah, yang kedua yang saya mau katakan selain iman, kita harus punya imun. Ya. Tidak boleh panik dan tidak boleh ketakutan. COVID-19 ini tidak hanya menyerang fisik kita, saudara. Tapi dia juga menyerang pikiran dan perasaan kita. Orang yang biasanya terpapar COVID langsung panik. Ya, waduh gawat ini. Ya, karena setiap WA yang kita terima, orang yang sembuh itu tidak pernah disebarkan. Pasti orang yang mati, saudara. Makanya orang kalau kena COVID-19, kalau bisa, kalau imannya nggak kuat, jangan buka WA. Ya, matikan informasi kalau bisa. Tapi saya nggak bisa. Saya tetap baca gitu kan. Saya lihat, waduh teman saya, kasihan sekali. Ini tidak tertolong. Tapi sudahlah. Kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi kalau kesembuhan itu kemurahan Tuhan. Jadi dua-duanya tetap ada di tangan Tuhan. Nah, saya adalah termasuk salah seorang yang mengalami kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Jadi betul-betul saya tahu ini adalah kemurahan Tuhan. Bukan kuat dan gagah, bukan oleh karena apapun, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi panik dan ketakutan yang berlebihan ketika kita terdampak positif COVID-19 akan membuat sistem imunitas kita, kekebalan tubuh kita itu menurun. Sehingga kekebalan tubuh kita itu tidak kuat menghadapi COVID. Makanya imun kita harus jauh lebih kuat daripada COVID itu sendiri. Nah, oleh sebab itu apa ya upaya kita? Jangan stres, jangan panik, jangan takut. Pegang janji Tuhan, ya, renungkan firman Tuhan. Nah, kalau kita terus yakin perkataan Tuhan itu ya dan amin, firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin, itu kan membuat kita enggak panik, enggak buat kita takut, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Nah, itulah sebabnya mengapa alasan di dalam Alkitab itu selalu ada kata janganlah takut. Bahkan ada orang yang menghitung ada 360 kali kata jangan takut itu muncul dalam Alkitab, saudara. Artinya setiap hari Tuhan itu berpesan jangan takut. Ternyata ketakutan itu kalau ditinjau dari sisi psikologi, sisi kejiwaan, itu bisa membuat imunitas kita drop, turun. Ketika imun kita turun, drop, itu bisa fatal. Orang itu bisa sakit kadang-kadang karena daya tahan tubuh kita itu turun. Bisa karena makan kita nggak cukup, tidak cukup bergizi, nutrisi tidak cukup, ditambah lagi stres, panik, dan ketakutan. Tambah bikin drop, saudara. Nah, kalau drop seperti itu, semua penyakit juga datang. Ya, sesak
dari pernapasan bisa jadi sesak, kaget dan sebagainya, itu yang berbahaya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya sejak hari pertama sampai hari ke-14, sama sekali tidak ada gejala sesak sedikit pun. Nah, saya dikasih oximeter sama jemaat, saya tes bagus 95, 96, artinya oksigen saya dalam posisi yang cukup bagus, normal. Artinya saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa ketika Natal tiba, ya, pesan Natal yang pertama yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala adalah janganlah takut. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jadi roh ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ayat ini menjanjikan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, Roh Kudus itu bukan roh yang membuat kita takut. Jadi kalau kita takut, hidup ini kita takut, saudara yang sehat juga kalau takut, ya, tetap kita harus bijaksana, pakai masker, saudara, cuci tangan sering kali, ya, saudara punya dalam Tuhan, lalu hindari kerumunan harus. Tapi tidak boleh ketakutan. Kalau saudara hidup dalam ketakutan, dalam kepanikan, itu akan membuat sistem imun kita, daya tahan tubuh kita itu drop. Kalau drop, saudara yang kekasih, kita mudah terserang dengan berbagai macam penyakit, apalagi COVID-19 yang sangat berbahaya ini, saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, jadi memang janji Tuhan berkata, ya, Tuhan itu tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi kalau ada roh ketakutan dan kepanikan dalam diri kita, itu pasti bukan dari Tuhan dong. Nah, saya tidak memiliki roh ketakutan seperti itu. Maka saya begitu santai, begitu tenang, ya bersama dengan Tuhan selama 14 hari merenungkan firman Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan yang kedua, saudara, ya, kita tidak pernah sendirian. Tuhan itu selalu memegang tangan kita. Ayat ini berkata dalam Yesaya pasal 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Jelas, Tuhan berkata janganlah takut, aku yang menolong engkau. Aku memegang tanganmu. Berarti hidup kita ketika kita lewati masa-masa kritis sekalipun, terkena COVID sekalipun, kita harus yakin dan percaya bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama, beserta dengan kita, saudara. Dan yang ketiga, ayat yang teringat di dalam pikiran saya, kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan selalu menyertaimu. Nah, ayat ini berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut. Berkali-kali kata jangan takut itu muncul, saudara. Jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Oh, ya, ayat ini berkata Tuhan tidak akan membiarkan saya, tidak akan meninggalkan saya. Berarti saya tidak sendiri. Walaupun secara fisikly saya sendiri di kamar. Saya tidak bisa kemana-mana, tidak keluar kemana. Tapi ada Tuhan yang menyertai saya. Itu yang membuat saya sangat-sangat kuat iman saya. Ya, sehingga tidak mempengaruhi sistem imun saya. Saya bersyukur orang kasih vitamin, saya minum ya untuk menjaga imunitas saya. Lalu nafsu makan saya juga sudah mulai bagus, saya makan yang banyak ya. Sehingga dalam waktu 5 hari, seandainya saya diizinkan untuk tes, saya pasti menyatakan bahwa itu negatif. Tapi itu melanggar protokol kesehatan, saya bersabar tunggu sampai hari ke-14. Saya tes melalui swab antigen, ternyata keluarlah hasilnya non-reaktif, artinya negatif. Dan besok harinya saya ditelepon, saya diwawancara singkat, lalu saya diberikan surat untuk menyatakan bahwa saya sehat dan boleh kembali beraktivitas. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, saya kembali beraktivitas, melayani Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa melihat kondisi tubuh saya, tidak ada tanda-tanda orang sakit Bapak Ibu Saudara. Saya betul-betul dalam keadaan sehat ya. Terpujilah
nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tanganlah buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Namun saya tetap himbau kepada Bapak Ibu Saudara, tetap harus bijak ya. Harus disiplin menggunakan masker. Karena COVID ini ada di mana-mana dan dia tidak kenal siapapun. Dia bisa menghinggap siapapun saudara ya. Nah seandainya Bapak Ibu terkonfirmasi positif 15. Yang pertama itu jangan takut, jangan panik. Saudara mesti tenang ya. Pegang janji Tuhan, jaga imunitas kita. Makanya dalam 14 hari saya isolasi mandiri. Saya tidak disentuh oleh tangan suster atau dokter oleh siapapun. Tapi cepat sekali mengalami speedy recovery, mengalami pemulihan yang sangat cepat. Makanya hari kelima saya sebenarnya sudah ingin tes, ingin membuktikan bahwa saya sudah negatif. Tapi sisi lain saya harus menghormati protokol kesehatan, tidak boleh keluar sebelum hari ke-15. Maka sampai hari ke-14 saya tes, hasilnya memang non reaktif atau negatif. Dan hari ke-15 saya diberikan surat resmi dari dokter menyatakan bahwa kondisi saya sudah sehat dan boleh kembali beraktivitas. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kita. Amin saudara. Tetap semangat saudara. Ya, semangat sukacita itu membuat imun kita jadi kuat. Ya, tidak boleh loyo, tidak boleh karena masalah tertekan. Saudara saudara menjadi stres. Ya saudara, tidak boleh panik dan takut. Itu justru membuat imun kita drop, daya tahan kita drop. Itu kita akan gampang ya diserang oleh penyakit apapun juga. Apalagi COVID-19 sedang ganas-ganasnya di hari-hari ini. Ya, maka saudara tetaplah jaga imunitas kesehatan saudara. Tidur yang cukup, jangan begadang. Makan yang bergizi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau boleh jangan minum air dingin, itu tidak ada manfaatnya. Ya, usahakan selalu minum itu air panas. Ya, air panas itu sangat baik sekali, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, mulailah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan situasi kondisi COVID-19 yang sedang ada di sekitar kita. Pola hidup yang benar itu adalah selalu berjemur. Ya, ada di ruangan luar. Kalau ruangan AC ini sangat rawan sekali, saudara. Kalau saudara minumlah air yang panas, bukan sekedar hangat tapi panas. Itu jauh lebih baik, saudara. Dan minumlah vitamin-vitamin untuk menunjang nutrisi kesehatan tubuh kita. Kalau kita makan barangkali nutrisi kita nggak cukup. Kita kadang-kadang perlu ada vitamin-vitamin tambahan di hari-hari ini. Supaya imun kita kuat, daya tahan tubuh kita kuat. Saudaraku kasih lain, iman kita kuat, nah COVID akan tidak bisa ya menyerang tubuh kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita nyanyikan ini nyanyian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, maupun Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ini, yakinkah kita bahwa Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menopang kita dan menjaga hidup kita dalam keadaan kesulitan apapun, dalam situasi persoalan apapun. Sekalipun kita tidak mau terpapar COVID-19, kalaupun itu terjadi, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjanji penyakit itu tidak akan membawa kematian. Saudara pegang janji Tuhan. Tugas saudara dan saya adalah menjaga stabilitas iman kita. Memang iman itu pemberian dari Tuhan, namun kita harus pegang, kita harus percaya apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Dan pada waktu kita memegang janji Tuhan, kita jadi tenang. Kita nggak perlu panik, kita nggak perlu ketakutan. Itu membuat imun tubuh kita itu betul-betul dalam keadaan imunitas yang tinggi. Ketika kita mulai panik, ketakutan, imun kita akan drop. Pada waktu imun kita drop, saudara, daya tahan tubuh kita sudah mulai lemah. Maka penyakit akan mudah menyerang kita. Mari katakan bersama dengan kita. Musim akan selalu berganti. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, abadi. Tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, Tuhan memelihara saudara dengan kasih-Nya. Katakan, selalu menolongku, selalu menjagaku. Akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku. Dia seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mengenyangkanku. Sekali lagi katakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita dalam hadirat Tuhan. Pulang dan terimalah berkat anugerah, kebaikan kasih daripada Allah Bapa,
cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua hari ini, esok, dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima berkat-Mu, semua kita yang percaya. Dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin.